Berita pertama, janji Rafael Struijk jelang duel timnas Indonesia vs Filipina. Kesedihan dibungkam Irak sudah hilang. Berita kedua, alasan Shin Tae-yong peda timnas Indonesia kalahkan Filipina, sebut bukan upaya tebus dosa. Berita ketiga, Dimas Derajat dipastikan absen bela timnas Indonesia lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Berita keempat, Sandy Walsh ungkap arahan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia jelang laga kontra Filipina. Berita kelima, banyak pemain Filipina main di Liga 1, Shin Tae-yong mengatakan, "Saya tidak peduli." Berita keenam, keluh kesah Shin Tae-yong jelang duel timnas Indonesia lawan Filipina. Berita ketujuh, tanggapan Rafael Struijk soal Ragnar Oratmangun yang akan gabung timnas Indonesia dan miliki posisi yang sama. Berita pertama, janji Rafael Struijk jelang duel timnas Indonesia vs Filipina. Kesedihan dibungkam Irak sudah hilang. Winger timnas Indonesia, Rafael Struijk, tak gentar menghadapi Filipina. Kedua tim akan bertarung pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASI di Stadion Rizal Memorial. Skuad Garuda mengincar poin penuh pada laga ini. Apalagi kekalahan dari Irak membuat mereka memulai perjalanan dengan kurang baik. Rafael Struijk menjelaskan bahwa mereka sudah mulai melupakan kekalahan atas Irak. Menurutnya, saat ini misi utama adalah mengalahkan Filipina. Pemain yang saat ini membela ADO Den Haag ini menambahkan bahwa mereka sudah belajar dari kekalahan lawan Irak. Saat ini adalah waktunya skuad Garuda bangkit dan mendapatkan hasil terbaik saat melawan Filipina. Dia menilai bahwa mereka memiliki skuad yang baik dan insya Allah target kemenangan bukan hal yang mustahil. Berita kedua, alasan Shin Tae-yong peda timnas Indonesia kalahkan Filipina, sebut bukan upaya tebus dosa. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimistis timnya bisa mengalahkan Filipina. Pada laga ini skuad Garuda dihadapkan pada misi meraih kemenangan untuk membukakan lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, kemenangan ini jadi ajang untuk membangkitkan mental pemain. Setelah pada laga perdana kalah telak dari Irak, Shin Tae-yong menjelaskan, mereka mengakui bahwa kemenangan atas Irak cukup pantas. Skuad Garuda menciptakan kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan tim lawan. Hal ini yang sudah mereka antisipasi untuk melawan Filipina nanti. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan bahwa kemenangan lawan Filipina bukan jadi ajang balas dendam setelah mereka dipermalukan Irak. Menurutnya, skuad Garuda datang dengan tim terbaik dan tim lawan juga akan memberikan perlawanan sengit. Mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan. Berita ketiga, Dimas Derajat dipastikan absen bela timnas Indonesia lawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Penyerang timnas Indonesia Dimas Derajat dipastikan bakal absen membela skuad Garuda melawan Filipina. Hal ini karena sang pemain mengalami cedera engkel. Sumarji memastikan Dimas Derajat absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Filipina. Menurutnya, Dimas Derajat mengalami cedera engkel saat melawan Irak. Dimas pun sudah dilakukan pemeriksaan MRI dan menjalani terapi dengan tim dokter. Sebab PSSI pun tak ingin mengembalikan Dimas Derajat ke Persikabo dalam keadaan cedera. Untuk itu, saat ini dilakukan perawatan dan menjalani terapi dengan baik. Berita keempat, Sandy Walsh ungkap arahan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia jelang laga kontra Filipina. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh
mengungkapkan arahan dari pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda jelang menghadapi Filipina. Dikatakan Sandiwala, Shin Tae-yong memberikan 3 instruksinya. Pertama, pemain timnas Indonesia diminta untuk berani dalam memegang bola. Kedua, mau berduel di atas lapangan. Ketiga, saling komunikasi antar pemain. Rencananya, duel Filipina lawan timnas Indonesia ini dihelat di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina. Bagi Sandy Walsh, timnas Indonesia harus menang atas Filipina. Berita kelima, banyak pemain Filipina main di Liga 1. Shin Tae-yong mengatakan, "Saya tidak peduli. Banyaknya pemain Filipina yang berkarir di Liga 1 tidak jadi masalah bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, pemain-pemain asal Filipina jadi pilihan tim Liga 1 musim ini. Namun, hal ini tidak akan membuat skuad Garuda gentar untuk mendapatkan kemenangan." Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelaskan, dia sudah mendengar informasi terkait pemain Filipina yang bermain di Liga 1. Menurutnya, Filipina sudah banyak kemajuan jelang melawan skuad Garuda. Banyaknya pemain lawan berlaga di Liga 1 tidak akan jadi hambatan untuk misi meraih 3 poin. Filipina saat ini datang dengan level yang baru. Mereka sudah tidak bisa dipandang sebelah mata dalam sepak bola kancah Asia Tenggara. Namun, kondisi tim lawan tidak akan membuat skuad Garuda gentar. Berita ke-6, keluh kesah Shin Tae-yong jelang duel timnas Indonesia lawan Filipina. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan masalah yang dialami timnas Indonesia jelang laga melawan Filipina. Di sisi lain, skuad Garuda sudah tiba di Filipina sejak tanggal 18 November lalu. Kala itu timnas Indonesia juga langsung menggelar latihan. Hanya saja Shin Tae-yong mengakui bahwa ada beberapa masalah yang menerpa timnya ketika menjalani persiapan. Salah satunya yakni terkait fisik pemain. Hal tersebut disebabkan karena para pemain baru menempuh perjalanan jauh. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menilai masalah kebugaran ini bakal tetap dialami timnas Indonesia saat pertandingan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tak habis solusi. Shin Tae-yong memilih untuk menguatkan mental anak asuhnya guna bisa memperoleh hasil maksimal. Berita ke-7, tanggapan Rafael Struijk soal Ragnar Oratmangun yang akan gabung timnas Indonesia dan miliki posisi yang sama. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk memberikan tanggapannya terkait Ragnar Oratmangun yang berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Rafael Struijk yang merupakan pemain naturalisasi sudah beberapa bulan bergabung dengan timnas Indonesia. Terhitung ia sudah memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia, termasuk saat melawan Irak. Pemain 20 tahun itu mengaku merasa seperti di rumah sendiri setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia memberikan tanggapan terkait Ragnar Oratmangun yang dikabarkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia, di mana Ragnar memiliki posisi yang sama. Kata Rafael Struijk, "Saya belum tahu secara pribadi, tapi saya tak sabar untuk bertemu mereka. Saya mendengar dengan banyak kualitas, jadi itu hanya bagus untuk tim," ujarnya.